الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita hingga pada saat ini kita mampu untuk mendatangi tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, itu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan semua kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah yang pertama ini, sebagai sebuah kewajiban, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada seluruh yang hadir, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu menjawab dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang tadi kami bacakan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwani wal akhawat rahimakumullah. Kita berada di bulan Rabiul Awal, kita berada di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan di mana kaum muslimin, khususnya di negeri kita tercinta Indonesia ini, merayakan dan memperingati hari kelahiran Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat, masjid besar, kecil, musalla, hingga rumah, sekolah dan instansi pemerintah, hampir semuanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang sangat baik, sebagai sebuah tradisi yang sangat baik yang akan mengingatkan kita kepada perjuangan, kepada jasa, kepada keagungan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus mengingatkan kepada kita betapa banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, betapa hutang budi besar Rasulullah yang telah beliau lakukan dan kita berhutang budi kepada beliau, betapa besar perjuangan dan jasa beliau yang sangat tidak mampu untuk kemudian kita penuhi. Karena itu peringatan-peringatan itu adalah momentum-momentum penting untuk kemudian kembali mengetuk hati kita, selalu mengingatkan hati kita bahwa ada sejumlah tugas, ada sejumlah kewajiban, ada sejumlah hutang yang harus kita bayarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita pahami sebagai sesuatu yang besar? Kenapa kita pahami sebagai hutang yang besar? Bahkan kita pahami seluruh kehidupan kita adalah bergantung kepada jasa besar yang dibawa atau diperankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau, yaitu Rasulullah, atas izin dan perintah Allah memanggil kalian. Untuk apa Rasul memanggil kita semua? Lima yuhyikum, untuk sesuatu yang akan menjadikan kita hidup. Menarik untuk menjadi kajian yang harus kita dalami. Al-Quran menggunakan bahasa bahwa panggilan Rasulullah dengan perintah Allah supaya kita menuju Allah, supaya kita memenuhi panggilan tersebut. Panggilan itu akan menghidupkan kita. Pertanyaan besar yang harus ada di benak kita, apakah kita yang dipanggil ini belum hidup? Apakah kita ketika tidak memenuhi panggilan Rasulullah, panggilan Allah Subhanahu wa taala, artinya kita tidak hidup? Jawabannya adalah ya. Kita tidak dianggap hidup dengan hidup yang sebenarnya, dengan hidup yang hakiki sebagai manusia. Karena kalau hidup itu dimaknai dengan bahwa seseorang bisa melakukan beberapa kegiatan, anggota tubuhnya bisa bergerak, bisa berfungsi, bisa berperan untuk kemudian melakukan beberapa hal, dan kemudian dia bisa bernafas, maka tentu manusia kalau itu dimaknai dengan hidup, hidupnya tidak beda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tidak beda dengan binatang-binatang melata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak beda atau tidak jauh beda dengan tumbuhan-tumbuhan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bebatuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena batu-batuan, karena tumbuhan, dan karena binatang juga bergerak, juga pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga bisa tumbuh seperti tumbuhan, juga bahkan bisa melakukan beberapa hal. Anggota tubuhnya juga bisa berperan untuk melakukan beberapa aktivitas
sebagaimana binatang-binatang melata yang kita saksikan dengan mata kepala kita di hadapan kita di atas dunia ini, di atas bumi, berterbangan di atas langit sana seperti burung dan sejenisnya. Semua itu adalah makhluk Allah. Semua itu dalam biologi kita sebut sebagai makhluk hidup. Tetapi dalam bahasa Al-Quran itu tidak cukup untuk kemudian dianggap sebagai makhluk hidup yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Kapan manusia dianggap sebagai makhluk hidup? Sebagaimana dalam ayat ini, lima yuhyikum, bahwa kita benar sebagai orang yang hidup itu ketika kita penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Adalah manusia harus berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Manusia harus berbeda dengan binatang. Manusia harus berbeda dengan tumbuhan dan bebatuan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Karena itulah agama, risalah suci yang dibawa oleh setiap nabi dan diakhiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, yang membedakan kehidupan kita sebagai kehidupan hakiki, sebagai kehidupan yang berbeda dengan yang lainnya. Karena itu Nabi dalam sebuah khutbahnya, khutbah yang beliau sampaikan di saat beliau menikahkan putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam dengan Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dalam khutbah itu beliau mengatakan, Inna Allah, beliau mengatakan Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratih, al-muta'i fi sultanih, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih, khalaqal khalqa bi qudratih, wa mayyazahum bi ahkamih, wa a'azzahum bi dinih, wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 3 hal yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Manusia mendapatkan karunia dari Allah sehingga beda dengan makhluk Allah yang lain. Beliau mengatakan wa mayyazahum bi ahkamih. Yang pertama, manusia dibedakan oleh Allah daripada binatang dan makhluk Allah yang lain karena Allah telah memberikan hukum-hukum kepada manusia. Ada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang itu tidak ada pada binatang, yang itu tidak ada pada tumbuhan. Itu yang pertama adalah manusia dimuliakan dengan hukum Allah, wa mayyazahum bi ahkamih. Dan yang kedua, wa akramahum bidinih. Manusia dimuliakan oleh Allah dengan agama suci yang dibawa oleh nabinya, agama yang merupakan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga manusia hidupnya berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Dan yang ketiga, manusia dibedakan dan diberikan karunia mulia oleh Allah, wa a'azzahum bidinih wa akramahum binabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Manusia dimuliakan dengan diutusnya seorang sosok agung, pribadi mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah dalam surat Al-Anfal ayat 24 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar kita memenuhi panggilan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang panggilan itulah yang menyebabkan kita akan hidup mulia. Yang panggilan itulah yang akan menyebabkan kita hidup secara sebenarnya. Yang panggilan, dengan memenuhi panggilan itulah kita manusia adalah layak untuk disebut hidup sebagai manusia. Kalau tidak, maka manusia adalah tak ubahnya sebagaimana yang lainnya. Dan apa yang menyebabkan manusia kemudian tidak menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan manusia tidak menerima panggilan nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 20, 21, 22 dan 23 bahwa kuncinya adalah satu, di mana manusia tidak mau mempergunakan telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang diberikan oleh Allah adalah sebagai alat di mana kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Namun ketika telinga itu kita kunci, maka kemudian kita tidak lagi mendengarkan, kita tidak lagi akan mendapatkan karunia Allah yang dibawa oleh para nabi itu. Dan kemudian kita tak ubahnya sebagaimana binatang melata ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya kalau kalian memang benar sebagai orang yang mendengar. Dalam ayat berikutnya dikatakan, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Sebagian mungkin akan menjawab dengan ayat tadi bahwa kami sebenarnya mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika kalian hanya membuka telinga untuk mendengar, tapi kemudian tidak mengikuti, tidak mentaati, itu namanya kalian tidak mendengar. Dan janganlah kalian seperti mereka yang hanya mengatakan bahwa kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Kemudian pada ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang tidak mendengar itu, mereka yang tidak mempergunakan karunia telinga yang diberikan oleh Allah, mereka tak ubahnya adalah binatang. Mereka tidak layak untuk disebut manusia. Inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguh seburuk-buruk binatang melata yang ada di atas muka bumi itu di sisi Allah adalah mereka yang tuli, mereka yang bisu, dan mereka tidak mau mendengarkan, mempergunakan akalnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang membedakan antara kita dengan makhluk Allah yang lain adalah kita manusia harusnya mempergunakan telinga kita untuk kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, mempergunakan telinga kita untuk kemudian menjawab, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menyebabkan kita hidup sebagai manusia. Dan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-bukmu, yaitu manusia yang bisu. Bisu artinya adalah mulutnya tidak dipergunakan semestinya sebagai manusia untuk menyatakan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi Allah juga menyebutkan hal yang ketiga. Allah dengan yang ketiga ini ingin menegaskan bahwa risalah, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah
itu tidak hanya doktrin semata, tidak hanya kemudian orang harus membuka telinganya semata, mendengarkan dan kemudian taat begitu saja. Tapi Allah juga menyebutkan hal yang ketiga, alladzina la ya'qilun. Binatang itu seburuk-buruk ciptaan atau makhluk Allah yang kita sebut dengan binatang melata itu, kenapa mereka adalah dianggap sebagai buruk? Ketika mereka tidak mempergunakan akalnya. Itu menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika manusia tidak memfungsikan lagi karunia Allah, yaitu telinga dan akalnya. Itu juga menunjukkan bahwa ajaran suci Rasulullah, ajaran kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ajaran kepada melaksanakan berbagai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah tidak hanya doktrin semata yang tidak dipahami oleh akal kita, tapi adalah ajaran yang manusia mampu untuk mencernanya dengan akalnya. Tapi di saat manusia tidak mempergunakan telinganya dan tidak mempergunakan akalnya, maka dia tidak akan menerima ajaran ini, tidak akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hidayah Allah, tidak mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupannya, sehingga mereka berada dalam kegelapan dalam kehidupannya, sehingga hidupnya adalah tidak layak untuk disebut dengan hidup yang hakiki. Hidupnya adalah tidak layak untuk disebut sebagai kehidupan manusia. Dan itulah juga yang menyebabkan mereka akan masuk neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka yang masuk neraka itu, kelak mereka akan merasa rugi dengan mengatakan, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka akan mengatakan kelak, andaikan kita di saat di dunia mendengar dan berpikir, andaikan kita membuka telinga kita dan juga berpikir dengan akal kita, maka pasti saat ini kita tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Namun sudah terlambat, sudah lewat masanya dan tidak ada kata kembali. Karena itu marilah, selama kita masih di dunia, selama Allah memberikan umur panjang kepada kita, khususnya di hari-hari seperti ini, banyak kita memperingati dan menghadiri majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami dengan benar bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya jasa dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau kita bukanlah sebagai manusia, tanpa risalah yang dibawa oleh beliau dan kita sambut panggilan tersebut, kita penuhi panggilan Rasulullah, maka kita akan berada dalam golongan binatang melata yang diciptakan oleh Allah dan bukanlah kehidupan kita sebagai kehidupan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan inayahnya kepada kita, kekuatannya kepada kita, sehingga hari demi hari akan bertambah ilmu kita, akan bertambah keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan selalu penuhi panggilan Allah dan Rasulnya, dan kita tidak akan pernah untuk berpaling meninggalkan apa yang telah diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa Nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصلي وسلم على سيدي شباب أهل الجنة أجمعين الحسن والحسين. وصلي وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. رضينا بهم أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ورزقنا الله محبتهم وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عاشر المسلمين رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Sedang Jumat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Karunia besar ataupun kecil, semuanya harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke Habibah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam yang kita rela dan kita yakini mereka sebagai pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan mereka pun merelai kita sebagai pengikutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu karunia kecintaan dalam hati kita untuk mereka dan juga kesempatan untuk ziarah ke pusara-pusara suci mereka di dunia dan kelak juga mendapatkan syafaat mereka di akhirat. Ma'asyiral muslimin, kembali juga kami mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya seperti yang tadi kita sebutkan sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 24 tadi. Kalau kita tanyakan apa yang kemudian diseru oleh Allah dan Rasul sehingga kita harus memenuhinya dan menjadi sumber kehidupan kita, menjadi penyebab kehidupan kita di dunia sebagai hidup yang hakiki itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara ringkas tapi sangat menyeluruh, yaitu pada surat Al-An'am ayat 151 dan ayat 152.
Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Betapa indahnya ayat yang disampaikan oleh Allah pada ayat 151 dan 152 Al-An'am. Kalau kita telaah betul-betul itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan yang lainnya. Dalam ayat itu Allah meringkas semua apa yang diseru oleh Nabi dan Rasul Allah, sehingga kita kemudian dituntut untuk taat kepadanya. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Katakan wahai Nabi, kemarilah wahai manusia, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian." Ya, apa itu yang diharamkan? Yaitu supaya kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Betul-betul bertauhid kepada Allah, betul-betul hanya punya satu Tuhan, hanya Dia yang kita taati, hanya Dia yang kita ikuti arahannya, dan tidak lagi kita mengikuti lainnya yang bertentangan dengannya. Di saat kita mengikuti lainnya yang bertentangan dengannya, maka di saat itu berarti kita telah menyekutukannya. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang keempat atau yang kelima, dan janganlah kalian mendekati segala bentuk keburukan, segala perbuatan keji, baik secara terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah, yang telah dimuliakan oleh Allah, kecuali dengan benar. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun, itulah yang diwasiatkan oleh Allah supaya kalian berakal. Wala taqrabu malal yatim, yang keenam atau yang ketujuh, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, kecuali di saat memang kita harus mengurus mereka, memanage keuangan mereka, hatta yablugha asyuddahu, sehingga mereka sampai pada usia cukup untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedelapan, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan penuhilah timbangan dan takaran dengan jujur. Dalam jual beli, dalam transaksi yang menggunakan timbangan ataupun takaran, dan tentu ini bisa diluaskan, artinya bersikap jujurlah kita dalam semua transaksi kita, bersikap adillah kita dalam semua transaksi kita. Hal yang kita tidak mau orang lain melakukan kecurangan kepada kita, maka kita juga jangan melakukan kecurangan kepada orang lain. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sungguh kami tidak memberi beban kecuali yang memang mampu. Artinya semua aturan, semua ajaran, semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang mampu untuk dilakukan oleh manusia. Mampu, ini garansi dari Allah bahwa hukum-hukum itu bisa kita lakukan. Kemudian wa idza qultum fa'dilu,
walau kana dza qurba. Kalau kalian mengatakan sesuatu, maka bersikap adillah, maka bertindaklah dengan adil. Sesuaikan pembicaraan kalian dengan tindakannya, sesuaikan tindakan kalian dengan pembicaraan kalian, dan itulah keadilan. Walau kana dza qurba, walaupun itu kepada kerabat kalian. Wa bi ahdillahi aufu, dan selanjutnya juga hendaklah kalian memenuhi janji kalian kepada Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah agar kalian selalu ingat. Dan kemudian di ayat yang 153 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan Allah yang kalian harus ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan lain itulah yang akan menyebabkan kalian bercerai-berai, yang akan menyebabkan kalian tidak akan hidup dengan sebenarnya, tidak akan hidup sebagai manusia. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam menjelaskan dalam Nahjul Balaghahnya ketika beliau menyebutkan tentang diutusnya Rasulullah. Beliau menyebutkan bahwa beliau diutus di saat bangsa Arab jahiliyah saat itu berada dalam ketercerai-beraian, berada dalam akhlak yang terpuruk, berada dalam sifat-sifat jelek. Maka kemudian salah satu yang ditekankan dengan diutusnya Rasulullah adalah bagaimana kita hanya mengikuti ajaran beliau dan tidak mengikuti hawa nafsu kita, tidak mengikuti kepentingan diri, kepentingan golongan, partai ataupun yang lainnya. Karena itulah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam kehidupan, itulah yang menyebabkan kekacauan dalam kehidupan, itulah yang menyebabkan bahwa hidup kita tidaklah sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan itu semua, sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melaksanakan ajaran suci Allah dan Rasulnya, kita juga berdoa mudah-mudahan beberapa negara, khususnya negara Islam, negara kaum muslimin yang saat ini masih dilanda dengan kekacauan, masih dilanda dengan ketidakharmonisan dan ketidakbersatuan mereka karena berbagai faktor. Mudah-mudahan mereka semua akan diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk kemudian menghilangkan segala kepentingan-kepentingan lain, egoisme lainnya, dan mereka hanya taat kepada Allah, sehingga mereka juga akan menciptakan kedamaian, kerukunan, persatuan, persaudaraan dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga negeri kita, sehingga kita akan selalu hidup dalam kedamaian, persatuan, persaudaraan dan keharmonisan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. 'Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.